Hari ini tanggal 1 Juni, hari kebangkitan kesaktian Pancasila ya. Hari kesaktian, aku libur, anakku libur, suamiku libur. Aku nggak ada deadline, highlightku lagi nulis kehidupan tapi nyalin di sini. Aku suka ngerangkum kan, terus ditulis. Aku tulis saja. Ini kalau tujuan hidup manusia itu, tujuan hidup manusia menurut Al-Quran ya, menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan kepada Allah, SWT. Kemudian tujuan hidup manusia menurut dalam Islam ini ya, kehidupan yang sebenarnya. Islam dalam kehidupan ya, dalam kehidupan sebenarnya mendapat ridho Allah, mendapat ridho Allah, dicintai Allah dengan beribadah. Kebahagiaan tidak bisa cari tidak juga, tapi kebahagiaan itu dibentuk dari pola pikir.
yang dicari tujuan hidup yang lain, tujuan hidup manusia dari kan punya akal ya, berdasarkan akal, budi, dan pikiran. Adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dunia akhirat. Nah ya itu menurutku sih kayak gini. Aku dari baca-baca cara termudah. Nah kebahagiaan itu kalau aku pernah alami, kebahagiaan itu dari mana ya? Ayo, kebahagiaan itu bisa didapat dari pola pikir, hati yang baik. Hati baik itu biasanya cenderung damai dengan diri sendiri. Ya, meditasi ya. Damai dengan diri sendiri itu lebih enak dari dia tahu caranya bahagia tuh kayak apa. Jalan-jalan, dengerin musik, baca Al-Quran juga itu kan ibadah ya. Kalau kebahagiaan ini berdasar, menurut aku sih, kalau kebahagiaannya itu ke hati ini. Kalau kebahagiaan secara spiritual, ini ada yang dengerin itu dari belajar agama. Semakin kamu tahu agama, kamu semakin bahagia. Habis itu udah menjalani hidup sesuai tuntunan agama kita. Agama itu aja. Hati yang baik ya, kalau mau pola pikir hati baik, damai dengan diri sendiri, itu bisa dengarkan musik, tergantung lah, pokoknya damai dengan diri sendiri. Kenapa manusia itu, aku pernah baca, manusia itu harus punya tujuan hidup karena supaya dia tidak mudah menyerah. Mengapa manusia punya tujuan, harus punya tujuan hidup? Supaya tidak mudah menyerah, atau putus asa dalam mencapai
semangatnya dalam mencapainya. Ya, banyak di sini. Aku itu aja wes. Menghambahkan kepada Allah itu yang penting. Mana lagi ya? Aku cari-cari, aku baca-baca. Oh ya. Al-Quran, ayat Al-Quran tentang bersenang. Bersenang-senang dalam pandangan Islam itu bersandiwara. Al-Luqman. Oh, agama sebagai petunjuk. Iya, agama sebagai petunjuk. Kemudian petunjuk bagi umat manusia. Al-Isra. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu dan suatu yang buruk. Anak sewingi bersenang-senang akan masuk neraka. Tujuan hidup agar manusia beribadah, konsep kehidupan dunia. Mengenali diri sendiri. Apa yang kamu suka? Tujuan hidup pertama dapat mengenali diri sendiri, cara mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri, apa yang kamu suka. Banyak di sini. Banyak sekali. Tujuannya manusia itu memang sementara. Al-Kafir ayat 39. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Nanti kalau di sini nih, nah tuh
Nih, kehidupan kayaknya ya. Kehidupan itu hijau, ganti hijau aja. Aku baca sedikit-sedikit sih. Kehidupan itu menurut kitab suci Ghafir ayat 39. Aku baca ya, Kak hafal. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan atau sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, ini kalau ada lagi kalau bersenang-senang terus nanti ada azab. azab neraka ya. Kalau bersenang terus, ini orang-orang yang kafir. Ini kemudian ada iman. Kemudian kan ada peperangan juga untuk membangun kehidupan. Perang Badar di Islam itu. Kemudian kalau Nabi Isa itu disalib di Gua Golgota, habis itu di gunung. Kalau Daud itu kena Nabi Nuh kapal. Banyaklah melawan untuk menjadi kehidupan seperti sekarang. Kayaknya yuk kayak aku baca di sini. Kemudian kan ada itu bersenang-senang sementara. Kalau orang kafir itu ya, orang kafir itu ini orang kafir ini bukan yang disebut, bukan agama lain, bukan. Orang kafir itu orang yang selalu bersenang-senang, lupa azab Allah. Ringkasnya kayak gitu. Kemudian agama itu adalah petunjuk kan? Petunjuk untuk hidup lebih baik. Menurut aku ya, karena banyak kan godaannya banyak, kemiskinan, wabah. Dari situ habis itu yang kaya tuh siapa dulu ya? Kayaknya yang Romawi kayak gitu tuh kaya kan. Nah, itu kan godaan juga itu bersenang-senang kayak gitu. Habis itu ada iman, kemudian ada agama, kemudian ada iman. Ada iman di sini. Setiap agama itu punya iman. Nah, kemudian di sini ada dunia yang diciptakan yang diciptakan sesuai agama. Nah, itu kemudian ada khalifah. Aku baca nih, barusan aku baca. Khalifah. Nah, khalifah ini mengolah alam semesta.
alam semesta, untuk menjadi negeri yang aman, adil, makmur, sentosa untuk seluruh alam semesta, bahkan dunia. Dunia itu kan manusia dan ciptaannya. Manusia dan makhluk hidup ini dan tata suryanya. Tata surya, planet lain, nah itu terkendali. Ya itu aja. Kita harus waspada terhadap planet lain sekarang. Kalau dulu mikirin kalau dulu cakupannya kan banyak yang lebih pintar ya sekarang. Kalau dulu bagaimana mengolah alam. Kalau dulu mengolah alam. Sekarang alam itu kan bumi. Menjaga keseimbangan. Harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan bumi dengan planet lainnya. Planet lain dan tata surya yang kita perlukan ya. Yang kita perlukan. Ya, contohnya astronot. Kemudian wisata ke bulan. Wisata ke luar angkasa. Kayak ini. Aku kayaknya aku baca-baca kayak gini. Kayaknya ya, aku nggak mau bikin gosip baru ini. Aku nggak mau bikin gosip. Ini kayaknya kalau tak lihat-lihat ya, bumi itu kan planet. Planet itu sangat tergantung dengan tata surya yang lain. Kalau keseimbangannya tidak dijaga, yaitu nggak bisa wisata ke bulan, nggak bisa wisata ke luar angkasa. Hayalan tingkat tinggi. Aku sudah mau masak lagi. Sekarang jam 7. Aku mau jalan-jalan. Itu udah aku tulis. Udah ya. Kok lama sekali 25 menit. Aku mau catetin aja. Assalamualaikum. Ini bukuku yang lagi aku pakai sekarang ini. Masih ada 2 punya anakku. Ini dapat hadiah Denko, aku pakai Denko kan. Anakku umur 3 tahun pakai Denko. Kalau dulu tuh dapat 2, banyak nih sebenarnya hadiah aku. Aku kasih saudaraku 1. Udah ya. Assalamualaikum. Aku mau jalan-jalan lihat pagi. Mentari pagi, menyambut mentari pagi. Beli kerupuk. Mau beli kerupuk. Ini 52, 55. Aku habisin dulu. Ini aku meja belajar anakku, aku pakai.
di depan. Aku nggak pakai komputer. Warna-warni ini kayak SMP ku. Aku suka pensil warna-warni. Banyak buku catatanku tuh loh. Nggak tahu di mana adikku, wes